rencang-rencang sedaya, kita memulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Maknane kalimat asyhadu, aku menyaksikan, fal yusyahid bi qalbi, menyaksikan dengan hati, menyaksikan melalui hati, bukan menyaksikan melalui mata, bukan melalui pikiran, sebab annal ilma wal akla wal hala hujubun alaih. Ibnu Qayyim berkata, ilmu, akalmu gak bisa menyaksikan. Ilmu, akalmu, dan perasaanmu tidak bisa untuk menyaksikan. Dengan apa? Bukan panca indera, tapi satu indera tersendiri, yaitu fil qalbi. Jadi tidak menggunakan panca indera, tidak menggunakan 5 indera. Sebab indera-indera yang 5, annal ilma wal akla wal hala hujubun alaih. Itu yang menghijab untuk bisa menyaksikan Allah dalam hati. Diturunkan sakinah. Ini pentingnya kenapa harus membersihkan jiwa itu. Jadi kita setiap hari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku menyaksikan. An la ilaha illallah, ya Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya menyaksikan Muhammad itu Rasulullah. Ini yang pertama diajarkan Rasulullah kepada Husain bin Munzir. Lalu setelah itu diajarkan apa? Menangkap melalui hatinya. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Lalu diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Husain bin Munzir untuk menangkap petunjuk itu. Setelah ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menyaksikan sekarang. Menyaksikan artinya ma'rifat, mengenal, dikenalkan. Mengenal Allah itu tidak dikenalkan hanya nama Allah saja, tetapi mengenal zat, sifat, dan asma. Zat, sifat, dan asma ini sehingga menghasilkan bentuk bagaimana engkau mau menangkap petunjuk itu merupakan berupa ilham. Jadi tidak kenal belegeretok, tidak kenal wong tok kayak aku, sampean kenal aku tok, tapi kenalono sifate, kenalono prilakune, kenalono kehendake, kenalono ambek apa sih diucapkan kalam-kalamnya. Allahumma alhimni rusdi. Jadi tidak segera kita kenal, tapi Allahumma beri aku, kenali aku. Kenalkan kepada aku ilhammu, pembicaraanmu kepadaku. Jadi ya Allah, aku ingin kenal. Tidak belegeret tok, tidak wujud tok, tidak sifat tok. Tapi ingin kenal petunjukmu yang hadir ke dalam hatiku. Allahumma alhimni, beri aku ilham. Ilham kebaikan. Rusdi sebagai petunjuk. Jadi kenal Allah itu mesti kenal petunjuknya. Petunjuk apa saja? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang pertama, kenal apa?
Allahumma alhimni rusdi mengenalkan apa? Wa mayyattaqillaha ittaqullah haqqa tuqatih. Ilham takwa. Yang benar-benar ilham takwa. Pasti yaj'allahu makhraja. Pasti kenal juga Allah memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu sekaligus rezeki yang didatangkan. Nah, kenal Allah itu seperti itu. Makanya mengenal Allah dari mulai asyhadu an la ilaha illallah menyambungnya kan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kenalan. Alastu birabbikum, kenal. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, saya kenal. Itu kenalan pertama. Qalu bala syahidna. Lalu kita semua, alam ruh ini kita dulu pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Qalu bala syahidna. Nah, kalimat syahidna maka ditarik kembali pada posisi sholat asyhadu an la ilaha illallah. Namanya diingatkan. Diingatkan artinya zikir. Aku ingat. Aku ingat kalau engkau aku ingat, kamu ingat, aku juga ingat. Fadkuruni adzkurukum. Kamu ingat aku ingat. Dua-duanya ingat. Disebut musyahadah. Saling kenal. Karena ingat itulah, maka saling kenal. Diingatkan kembali. Ini penting sekali. Kita harus memasuki wilayah-wilayah keadaan seperti ini. Aku cerita Mbak Linda ini. Kabeh wong akan ngalami koyok ngene iki. Justru posisi iki penting, posisi loro. Engkau ngalami juga proses kematian yang ini iki, panik, loro, sampai kowe bingung. Nah, saiki ngene, pelajaran bingung iku. Karena nanti proses mati itu loro kayak ngene iki. Justru pas loro iki gawe latihan. Bae-bae kabeh wong arep mati ku loro sik. Lek kowe panik ketika loro, justru itulah tanda kowe gak iso mlebu dengan sempurna. Saya bilang, kowe lek ngerti aku. 200 sih. Di situ disebut sakar. Sakar itu artinya bingung. Sakar itu artinya mabuk. Lek kowe mabuk di dalam sakit itu tondo ora iso mlebu. Tanda ndak bisa masuk. Justru gak ono duwe. Iku sakar, bingung. Justru ketika ada sakit, di situ hati-hati ada sakar. Makanya ditelok sakar apa enggak kita ketika ada masalah itu. Jadi gak ono duit sakar. Loro sakar. La taqrabus sholata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun. Makanya ojo sholat sik. Lek kondisi kamu sakar, mabuk. Nah, mabuk di sini dalam kondisi satu karena dia lupa, karena dia bingung, sakar. Disebut sakaratul maut. Podo. Sakaratul maut itu menjelang kematian itu sakar apa enggak? Nah, sakar di situ di saat kita sakit. Coba rasa-rasanya. Saat enggak punya duit, sakar. Saat sholat juga ada sakar. Saat menjelang kematian juga sakar.
menjelang sholat, sakar la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kue sadar. Jadi jangan sakar ketika sholat. Juga jangan sakar ketika ada sakit. Juga jangan sakar ketika kamu kondisi menjelang mati. Sakit dan menjelang mati kan sama. Saya bilang, Mbak Linda, engkau iku uwong loro sik sebelum mati. Justru kamu nikmati loro iku. Pengen ero keadaanmu ya pas loro iku. Tak cerita no. 190 per 110. Dek Mas Mitra cedek ngono iki. Aku ambek Mas Udi ning UGD. Wis dik celuken tante dik. Wis gak mungkin gitu. Didelokno mulai 110 melaku nih kok buanter banget. Tak meneng ini kono ternyata gak iso dik kudu mlaku dik di rumah sakit cepetan dik. Wis 150 dik. Terus munggah maneh dik 120 dik cepetan dik. Dik munggah maneh 190 dik. Dek wis gak mungkin iso wis. Kon mbek dik iki. Dik gak iso iki dik. Celuk tante gini dik. Kudune balik aku dik. Kudu memang kudu balik aku. Tante celuk dik. Nah tantenya nih mobil celuk gantian nih UGD. Aku cerita. Gak mungkin Isma. Ngarek sidik meledos pecah maneh. 200 marek ngene iki. Ya wis, detik-detik inilah aku pengen tahu diriku. Ya proses mati ya kudu ngene. Ojo wedi. Lek gak duwe dhuwit panik, matimu panik. Lek lara mau panik, matimu panik, luwih panik. Ini yang saya takutkan. Ngomongin surat dusun, begitu ada pintu masuk kematian, itu ya loro. Pintu masuk kematian itu ya loro. Pintu khusyuk itu ya loro. Ini cerita. Kok enak kon? Ngaku sholatnya khusyuk, kena loro panik. Itu ukuran. Secara psikologis juga ukuran juga. Secara mental juga ukuran. Nah, orang yang tensi 200, kemungkinannya tidak diketahui tiba-tiba plek. Jadi orang tidak tahu proses kepanikannya. Karena tensi itu nggak bisa diprediksi kapan keimanan saya ada atau tidak ada. Kira-kira itu. Jadi ayo KB akan ngalami iku KB. Akan mengalami mati dengan proses pasti sakit. Ini barusan sepupunya Mbak Linda. Bingung di rumah sakit sini tutup semuanya. Bukan tutup, apa namanya? Penuh semuanya. Kena corona, berangkat ke Bogor, baru ada rumah sakit satu. Kemarin saya pengajian juga di rumah sakit mana? Cibinong ya. Cibinong. Ku dokternya podo loro kabeh, sak suster-sustere. Sampai panik semuanya. Minta apa? Tolong Ustadz berikan pencerahan untuk kami semuanya.
Kami semuanya panik, dokter-dokter panik. Direktur yang bilang itu. Semua panik Ustadz. Sini banyak sekali yang penuh rumah sakit di sini. Artinya tidak sendiri yang panik, semua panik. Nah, detik-detik itu akan mengalami. Justru di sakit itulah pintunya untuk mengetahuinya. Firaun itu panik. Sehebat-hebat orang panik. Apakah Firaun itu masuk surga? Sebab dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Lek di akhir kalamnya mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi kok tetap mlebu neraka? Enak rek. Nek neng akhir kalamnya mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Firaun masuk surga dong. Kan banyak berpendapat berdasarkan hadis memang pendapat itu. Lek sampai di akhir kalamnya membaca bisa mampu membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Sekta. Firaun itu la ilaha illallah loh. Di akhir kalamnya. Ditolak. Apakah perbuatan kejahatan saya itu dengan sadar? Wis gak mungkin aku urip la ilaha illallah, wis mlebu surga aku. Padahal aku penjina, padahal aku menyolong, padahal kurang ajar, padahal aku gak sholat. Maksudnya adalah la ilaha illallah, kebiasaan dia tauhidnya sebelum dari hidup kita ini bertahan sampai akhir kalam. Benar maksudnya. Enggak didadak kayak Firaun. Wong sing urip ae pas loro panik. Sing loro iki lho panik. Itu tandone ya Firaun juga panik. Namanya panik juga. Kepanikan itu mengucapkan la ilaha illallah. Wong loro itu ya panik. Kepanikan itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun la ilaha illallah karena panik. Wong loro pun panik. Allah, Allah, Allah. Diterima nggak? Menurut teori tadi. Gak diterima. Teori ya. Fir'aun tadi. Yang dimaksudkan di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Karena dibiasakan dari sebelumnya bertauhid sejak awal hidup. Dia tidak pernah panik. Loro. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Yahdi qalbah itulah yang membuat dia tidak panik. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi. Kapan terjadi musibah itu? Sekarang. Idza asabat musibah, jika orang beriman itu dapat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata apa? Gak apa-apa. Sakjane aku ikan asale teko Allah. Aku tak balik. Memang gak apa-apa. Loro iki ya tak balik. Ada musibah gak apa-apa. Idza asabat musibah. Qalu, dia berkata apa sih? Si Salim kena musibah sakit, dia ngomong apa sih? Gak ngomong rek. Gak diucap no rek. Inna, sesungguhnya saya. Iki tak ya Allah. Ya Allah, saat ini kita. Waktu ini wangsul. Dia Gusti kalau tak wangsul mawon lek saat niki. Pun kula siap. Iku artine iku. Pun kula nggih siap.
Loh, kok saiki siap? Loh, aku wingi Robby Feli. Warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzukni. Walaupun warzukni tak tinggal mati, warzukni itu tetap akan mengalir. Ojo wedi rezeki, iku rezeki tetap ditinggal. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetap urip. Aku mati, tetap urip. Wong urip iku kan tetep jiwanya kan si urip. Wong mati kan ngene iki. Lek aku ning Allah, iku jenenge si urip. Lek aku cedhek Gusti Allah, niku jenenge si urip. Lek aku takbiratul ihram, niki si urip. Niki urip kula niki sian. Seandainya aku mati saiki, di akhir kalam. Dari kemarin aku segini terus. Mulai wingi aku segini terus nih Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki. Berarti urip. Sing diceluk iku sing urip. Sing diceluk Gusti Allah ketika mati iku sing urip. Duduk sing mati. Wahai jiwa yang tenang, berarti sing urip sing diceluk. Sing mati gak diceluk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sing uripe tenang. Irja'i ila rabbiki. Sing urip tenang itu sapa? Ana musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku urip tapi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya menyebut nama Allah hatinya tenang. Sing urip iku sing tenang iku sing celuk. Duduk sing panik dalam kehidupannya. Jadi bisa diukur. Iso faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirat ya'ma. Sapa-sapa sing ning donya iki panik. A'ma gak ero, gak makrifat. A'ma itu gak makrifat. A'ma itu gak iso menangkap huwallazi anzala sakinah. Gak sakinah. Gak ero turunnya sakinah. Sakinah itu diukur. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi asra dunya wal akhirah. Di antara manusia itu menyembah kepada Allah itu permukaan saja. Kalau dia mendapat rezeki dia tenang. Dia sehat dia tenang. Tidak punya problem dia tenang. Tetapi wa in asabat fitnah, kalau dia sakit itu fitnah. Dia tidak punya uang, itu fitnah. Dia ada problematika dengan anak atau suami, itu fitnah. Seketika itu, inqalaba ala wajhihi hasira dunya wal akhirah. Panik seketika itu. Faman kana fi hadhi a'ma. Iku jenenge a'ma. Wa huwa fil akhirat a'ma. Dan di sana juga a'ma. Buta. Buta artinya dia tidak mampu menangkap petunjuk Allah berupa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kulubnya tidak mampu menangkap sakinah. Kulubnya tidak mampu yaj'allahu makhraja. Tidak mampu menangkap yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kulubnya tidak mampu menangkap taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Tidak mampu menangkap getaran. Kok saya nggak bergetar ya? Kok saya nggak tenang ya? Itu namanya a'ma. Faman kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Di sana lebih nggak ngerti mana. A'ma, lebih buta lagi. Nggak ada maksudnya.